Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pak Anto. Saya bersyukur karena hari ini kita akan kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan, pembelajaran di dalam pendidikan agama Kristen. Pelajaran yang akan dipelajari hari ini yaitu pelajaran bab 3, Allah mengasihi dunia. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama, kami dapat kembali bersekolah, kami dapat memulai pelajaran kami. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin sertai kami di dalam pelajaran, walaupun kami tidak bersama, walaupun kami hanya dengan daring ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah hadir, memimpin menyertai kami. Baik hamba-Mu yang di sini maupun anak-anak di tempat masing-masing, biarlah kami dapat belajar tentang firman Tuhan dan iman kami terus bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua dan biarlah pelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tujuan daripada pembelajaran Allah mengasihi dunia, pelajaran 3 ini, yaitu yang pertama, menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa. Yang kedua, menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Yang ketiga, menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa atau puisi. Baru yang keempat, menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Nah, kita akan memulai dengan kita akan membaca daripada firman Tuhan. Kita ambil Alkitab masing-masing kita, anak-anak. Mari kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 kita akan baca. Adik-adik menyimak, saya akan membacanya. Yesaya pasal yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita lanjutkan dengan kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Ayat yang kedua, Yesaya 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu kita lanjut lagi dengan kita membaca kitab Daniel. Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan 9. Karena ini panjang, adik-adik, saya memberi tugas untuk kalian membacanya di rumah ya. Jadi membaca secara paham ya, membaca dengan berulang kalau tidak mengerti akan cerita daripada Nabi Daniel ini. Nah, itu bacaan daripada firman Tuhan yang ada, bisa kalian baca. Saya akan bacakan Daniel pasal 7 dan Lukas pasal 2. Daniel pasal 7 ayat 14, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan
yang tidak akan musnah. Yang terakhir kita akan membaca di dalam Lukas di Perjanjian Baru, Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu pembacaan daripada firman Tuhan. Tidak apa-apa, setiap kita membaca Alkitab dengan banyak, itu akan menolong kita untuk kita dapat bertumbuh kepada Tuhan di dalam iman kita. Nah, dari pembacaan firman tadi, ini ada beberapa pertanyaan ya. Menurutmu, mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bisa ya menjawabnya. Ada dua pertanyaan. Nah, Bapak akan bantu. Menurutmu mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Yaitu karena Allah adalah kasih. Itu bisa dibaca nanti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurutmu apa artinya Allah mengasihi dunia? Nah, menurutmu apa artinya Allah mengasihi dunia? Nah, coba direnungkan, dipikirkan. Kalau di jawaban ini, kasih Allah sangat luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Ya, ada di 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Ini merupakan ungkapan isi hati dan tujuan Allah. Allah rela mati demi manusia berdosa, supaya manusia memiliki hubungan kembali dengan Allah. Nah, di dalam pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang dosa, dan dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Jadi hubungan yang dulunya baik akhirnya terputus, sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu Allah sangat mengasihi kita walaupun kita ini berdosa. Nah, di dalam Perjanjian Lama ya, Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga itu memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali dan banyak nabi menceritakan hal itu. Yesaya menceritakan tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Jadi kita baca di dalam kitab Yesaya. Ya, Daniel, dari tokoh Daniel, bercerita tentang janji itu juga. Ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Itu tadi kalau dibaca di dalam kitab Daniel yang saya sudah berikan tugas kepada kita semua. Lalu di dalam Nabi Mika juga, bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari Bethlehem. Mika pasal 5 ayat 2. Nabi Zakaria juga berkata bahwa Sang Raja Besar akan membawa keselamatan. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Suatu hari Ia akan mengirimkan Sang Juru Selamat, Sang Raja Besar. Nah, tahun demi tahun berlalu, Raja Besar itu belum juga datang. Orang-orang nantikan saat Allah menepati janjinya. Penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan Ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi Raja Besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan Sang Raja Besar itu. Lukas pasal 1 ayat 5-25 itu bisa dibaca juga. Lalu pada suatu hari Sang Raja Besar datang. Ia adalah raja yang dahulu kala telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Bethlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus, anak Allah. Ya, seorang anak Allah datang. Dan bayi itu akhirnya lahir di kandang domba Bethlehem. Maria dan Yusuf ya, anak itu dititipkan melalui Maria dan Yusuf. Lukas pasal 2 ayat 1-20. Ia adalah juru selamat dunia, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik.
Raja besar telah lama dijanjikan, Allah akhirnya datang. Nah, dari sini kita sudah belajar bahwa di dalam perjanjian lama sudah berulang kali Allah sudah berjanji dan janji itu digenapi. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana memahami kasih Allah bagi dunia. Nah, berdasarkan cerita di atas ya yang tadi saya ceritakan, bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Nah, yaitu dengan cara apa? Tadi sudah diceritakan, yaitu dengan cara Allah merubah wujud menjadi manusia, Allah menjelma manusia. Dan itu di dalam anak, pribadi anak, yaitu Yesus Kristus yang rela mati bagi dosa umat manusia. Lalu yang kedua, bagaimana cara Allah menepati janjinya? Yaitu Allah sendiri merubah wujud menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita tadi baca dan kita sudah pelajari, bahwa Allah itu solider, Allah itu mengasihi kita. Jadi Allah itu tidak meninggalkan kita dan Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, ini yang diwujudkan dalam kasih Allah bagi orang berdosa. Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Allah tidak dapat dibohongi, Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang. Akibat ketidaktaatnya, Adam dan istrinya menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makannya. Tetapi dalam murkanya, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya meskipun mereka sudah berdosa. Allah masih bermurah hati. Allah mau menjadi bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh itu. Ia mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Allah sungguh ajaib. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini adalah anaknya sendiri. Anak itu Yesus Kristus yang akan lahir di Bethlehem, yang akan mati di Golgota untuk menebus segala dosa manusia. Mengapa Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabnya karena Allah mengasihi dunia. Sebab disaksikan oleh Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin hubungan manusia dengannya yang rusak ini dapat menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat bagi dunia. Keselamatan bagi dunia sudah tersedia. Apa tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Kita harus berterima kasih atas kasih Allah itu dengan hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Kita patut bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Nah, itu di dalam kesemua yang pelajaran dari bab ke bab kita pelajari. Saat ini kita coba lebih menghayati kasih Allah bagi dunia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia? Ayo, apa tandanya yang kita harus lakukan? Yaitu apa? Kita harus menghidupi firman Tuhan dengan taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan? Nah, jangan hanya baca, tetapi siapa yang juga melakukan firman Tuhan itu? Nah, saat ini yang kedua, buatlah doa atau puisi yang menyatakan ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia. Nah, ini saya contohkan, ada doa yang ditulis, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan pengorbanan di atas kayu salib, yang membebaskan saya dari dosa, dan saya mengetahui bahwa saya tidak dapat membalas kasih-Mu yang sempurna. Saya mau menghidupi firman-Mu dengan taat, setia, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu contoh doa. Adik-adik di rumah bisa melakukan, menulis doa yang sederhana, itu bisa menjadikan hidupmu semakin diberkati dan kamu bisa hidup di dalam kasih Tuhan yang begitu melimpah. Nah, pembelajaran selanjutnya kita akan memuji daripada lagu yang kita akan nyanyikan. Lagu ini lagu yang sudah lama dan lagu ini dapat kita renungkan ya. Jadi bukan hanya kita menyanyi secara
lip service atau kita hanya bersuara, tetapi kita menghayati. Nah, tugasnya yaitu dengan penghayatan nyanyikan lagu yang berjudul Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Renungkan setiap kata yang kamu nyanyikan. Sesudah menyanyikan lagu tersebut, nanti tugasnya tuliskan makna lagu itu bagi hidupmu. Kita akan menyanyikan lagu ini ya. Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pujian yang sangat indah, pujian yang memberkati kita, baik Bapak, baik pun anak-anak di rumah, setiap kita belajar tentang kasih Allah sungguh telah terbukti. Bapak akan menjelaskan makna daripada lagu ini, ya. Makna lagu ini adalah Allah adalah kasih. Ketika manusia dalam kondisi berdosa, Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia, supaya status manusia kudus di hadapan Allah. Saya patut bersyukur atas kasih Allah dengan mempersembahkan hidup kepada Dia. Itu yang sederhana. Kalau anak-anak di rumah bisa menuliskan menurut bahasamu sendiri makna daripada lagu tersebut. Nah, di akhir pembelajaran ini saya akan merangkumkan daripada lagu ini, daripada pembelajaran, daripada firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Kasih Allah sungguh ajaib. Allah mau mengasihi dunia dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah ingin agar hubungan manusia dengannya dipulihkan dan menjadi baik kembali. Oleh karena itu Allah menepati janjinya dengan cara menganugerahkan seorang penyelamat bagi dunia. Kasih Allah harus kita syukuri dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Nah, kita akan menutup di dalam pembelajaran ini dengan doa penutup. Saya akan pimpin kita berdoa bersama-sama. Allah Maha Kasih, kami berterima kasih atas cinta dan sayang-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, yaitu pribadi kedua Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tambahkanlah iman percaya kami kepada Yesus Kristus dan tolonglah kami untuk selalu taat kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Puji Tuhan.